Halo guys, hari ini bakal jadi konten YouTube pertama aku, yaitu bersama aku dan Mama Atika. Nah, di konten YouTube pertama ini kita bakal buat materi yang selama ini banyak banget ditanyain sama kalian, yaitu jalur langit. Bener nggak, Ma? Benar, Pak. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol di sini. Jangan lupa buat follow, like, dan subscribe channel ini, dan kita bakal terus bikin konten berdua yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Kita mulai cerita. Jadi tuh, ini sedikit cerita dari aku. Aku tuh dari kecil setiap mau ujian sama mama tuh disuruh baca doa dulu. Jadi selain belajar, paginya itu sebelum berangkat sekolah, aku suka disuruh baca doa. Nah, kenapa sih kalau misalnya ujian, kan misalnya nih kita udah belajar. Kalau misalnya kita berdoa sama nggak berdoa kan kita nggak dapat pelajaran baru. Maksudnya kita nggak nambah buku baru juga. Kenapa kita tetap harus berdoa sih, Mas, kalau mau ujian? Beda. Kalau kamu tuh belajar, ya belajar aja kan, itu buat dapat ilmunya. Tapi kita misalnya belajar, udah dapat ilmunya, bisa aja kalau Allah mau ngilangin ilmumu dalam sekejap, kamu nanti pas ngerjain langsung blank tuh bisa. Makanya itu kita berdoa supaya nanti di saat kita ujian, kita dikasih kelancaran, ketelitian, daya ingat, kecerdasan, ketenangan hati, supaya di saat kita ujian nanti dapat ngejawab soal-soalnya dengan baik dan lancar dan hasilnya bisa muasil. Jadi memang kan tujuannya tuh nambah ilmu yang nggak pernah kita pelajarin, tapi setelah kita dikasih ketenangan, dibantu mengerjakannya, diarahkan ke arah situ gitu kali ya. Benar. Apa yang kita pelajarin itu nanti di saat kita ngerjain biar nggak lupa. Terus tiba-tiba dapat sesuatu yang inspirasi, tiba-tiba misalnya ada soal sama Allah ditolong, tiba-tiba oh mungkin jawabannya kayak gini ya, kita logika kita langsung bisa main. Itu semua pertolongan Allah. Nggak mungkin kalau kita nggak ditolong sama Allah. Jadi perlu banget kita minta pertolongan dari Allah. Nah, Mak, apa sih doa yang menurut Mama oke kalau misalnya nih kita besok mau ujian dibaca paginya tuh apa yang perlu diperbanyak? Pertama kita baca Fatihah ya, kita minta pertolongan Allah. Terus kemudian kita baca sholawat. Nah, terus ada lagi yang sering Mama selalu ngomongin apa itu? Aku selalu diajarin Mama memperbanyak baca doa ini. Inna Inna fatahna fatahna wa laka fataham fathan mubina. mubina. Nah, selalu aku suruh Sakira baca itu supaya Sakira dikasih kelancaran, ketelitian, daya ingat, kecerdasan, percaya diri, ketenangan, dan semua dikasih inspirasi, logikanya bisa main, semuanya baca itu. Nah, begitu nanti Sakira sampai duduk di tempat ujian, Sakira baca apa? Yang Mama biasanya suruh. Biasanya aku disuruh Mama baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita sudah belajar, kita udah semuanya, kita sudah usaha, selain doa-doa itu, tapi kita sebagai orang tua juga nambahin ya, misalnya tirakat sholat tahajud, nambahin. Syakira juga jangan ninggalin sholat tahajud, sholat duhanya, dan yang paling penting adalah sholat qobliyah subuh. Karena dengan sholat qobliyah subuh itu kita dapat dunia juga sama akhiratnya. Semuanya kita dapat. Jadi paling penting, Mama selalu bilang jangan pernah ninggalin apa? Qobliyah subuh. Nah, karena itu paling penting banget. Jadi sebelum sholat subuh kita sholat 2 rakaat, namanya sholat qobliyah subuh. Kalau kita sudah usaha semuanya, kita punya hajat tapi nggak terkabul, ada sesuatu yang selalu Mama bilang ke Syakira, suruh baca, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad hillati adribni ya Allah ya Rasulullah. Jadi itu semua apapun hajat yang kalau kita punya hajat, udah doa, udah sholat tahajud, udah sholat duha, udah sholat qobliyah subuh, udah sodako penting ya, jangan lupa sodako itu penting banget, karena itu sodako subuh biasa kira ya, kan Mama selalu bilang sodako subuh. Jadi kita habis sholat subuh langsung keluarin uang, kalau kita nggak sempet, nggak ada orang yang minta-minta atau apa, kita simpen dulu, kita masukin ke tempat di celengan atau apa. Nah nanti di saat kita keluar, baru kita keluarin, baru kita bagi-bagi.
seberapapun, mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000, mau 20.000, seikhlasnya, sebisanya, itu penting. Mau 1.000 juga namanya sodako subuh, itu bermanfaat banget itu. Kenapa mama selalu nyuruh kalau misalnya sudah kepentok banget bacanya sholawat adrikmi? Karena adrikmi itu artinya udah sempit usahanya, udah bener-bener minta tolong sama Rasulullah, sama Allah, udah bener-bener minta tolong sama Allah, sama Rasulullah supaya bantu kita. Perbanyak baca itu buat orang yang pengen hamil, pengen sukses, pengen dapat kerjaan, pengen anaknya soleh-soleha, masalah apapun biar bayar hutang segala macam. Insya Allah dengan baca sholawat adrik ini sering-sering, insya Allah dibantu sama Allah sama Rasulullah. Karena itu artinya udah bener-bener usahanya, udah bener-bener sempit usaha kita, udah minta tolong apapun. Itu terakhir sholawat adrik ini. Dan sholawat adrik ini sholawat juga yang aku baca selama cewek benar-benar dari awal sampai akhir. Aku selalu baca dan kerasa banget bedanya teman-teman. Kayak selama baca itu kayak semuanya dipermudah mah. Jadi pas aku ngafalin kartu, itu rasanya kayak langsung masuk, langsung ingat, langsung masuk, langsung ingat. Dan aku kan sempat nanya juga nih sama mama, "Mah, tapi kan aku selama istirahat itu nggak mungkin baca sholawat terus. Aku bisa ngobrol sama teman-temanku, nggak mungkin kan aku diemin teman-temanku. Aku juga sambil makan, sambil jalan, nggak mungkin aku baca sholawat terus. Gimana mah cara baca sholawatnya?" Terus mamaku jawab, Bisa di dalam hati. jadi walaupun mulutnya nggak berbicara, ternyata hatiku tuh otomatis kayak Osman Rasulullah itu selalu berulang di hatiku. Jadi mulutku nggak berucap pun hatiku kayak berselawat terus. Aku juga kaget. Menurutku soalnya nggak bisa lah bang gimana caranya dalam hati. Tapi ternyata karena saking kebiasaannya otaknya itu ikut memutar selawat itu. Karena nggak mungkin kan kalau kita bersosialisasi terus sholawatnya harus diucapin kayak gitu terus. Bisa, hati kita juga bisa bicara kok, Allah pasti tahu. Sopan ya mas, supaya tetap bersosialisasi, kan tetap harus nanggepin orang. Tapi ingat selalu Allah sama Bener. Rasulullah. Jangan lupa, nggak ada yang paling hebat di dunia ini yang bisa nolong kita kecuali Allah sama Rasulullah. Nah, kan teman-teman banyak banget nih yang nanyain kayak apa sih jalur lain tuh Kak Syakira sama Coce. Kak Syakira baca apa sih? Kak Syakira kan sempat kelihatan tuh pas di video YouTube-nya baca apa tuh Kak. Nah ini jawabannya adalah aku baca sholawat adrikmi sama mamaku nggak boleh lepas. Mulai dari sebelum syuting sampai sesudah syuting sampai mau syuting. Sekarang mah aku pengen bahas pertanyaan yang menarik banget. Ada orang yang bilang, misalnya nih aku TBK contohnya, aku udah selesai ngerjain soal, kenapa kita tetap berdoa? Kan hasilnya nggak bisa berubah. Kata siapa nggak bisa berubah. Semua itu Allah yang nentuin. Semua bisa. Kalau Allah misalnya, bisa aja kalau misalnya hasilnya ternyata kita harusnya nggak lulus, tapi ternyata orangnya ngerjainnya bukan masalah nggak lulus ya. Misalnya kita harusnya lulus, tiba-tiba orangnya salah ngoreksinya, jadinya nggak lulus. Makanya itu kita harus tetap berdoa supaya hasilnya itu benar-benar sesuai dengan yang kita kerjakan. Dan apapun waktu kita ngerjain itu pasti dibantu sama Allah sama Rasulullah. Yang harusnya kita misalnya punya keraguan-raguan nih di satu soal, jawab apa ya, A atau B ya, aduh bingung banget. Tapi nanti suatu saat kalau kita sudah minta tolong sama Allah sama Rasulullah, nanti kita pasti dikasih arahan. Bener nggak kamu? Bener. Kamu langsung kayak punya keyakinan kan, kayaknya jawabannya ini B deh, yakin B deh, akhirnya jawabannya B kan. Bahkan kadang kayak ada materi mah yang aku tuh nggak kelas sama, aku bingung kayak materinya apa. Ini materi apa sih kok aku nggak pernah baca? Tiba-tiba aku kayak langsung dapet pikiran, oh ini berhubungannya sama ini. Nah, Jadi langsung ketemu jawabannya. Kadang kayak gitu itu pas UTBK sih kerasa banget. nah itu karena dibantu. Nggak mungkin kalau kita manusia maunya mandiri, nggak mau minta bantuan siapapun. Penting. Dan ingat ya, apapun insya Allah kalau kalian dapat doa dari orang tua, itu insya Allah dikabulinya lebih besar. Karena doa orang tua itu nembus ke atas sampai aras. Rasulullah pernah sahabat tanya ke Rasulullah, dia minta doa ke Rasulullah, ya Rasulullah aku punya hajat ini, aku pengen didoain. Terus Rasulullah tanya sama dia, kamu masih ada orang tua? Masih. Kamu masih ada ibumu? Iya masih. Ya udah, kamu minta doa ibumu karena doa ibumu itu lebih manjur dari segalanya. Maksudnya doa orang tua juga ya, ibu dan bapak, bukan ibu doang juga. Jangan pernah kalian melupakan doa kedua orang tua. Nah, mama tuh mulai ajarin anak-anak mama buat berdoa itu dari umur berapa sih mah?
dari kecil kan, kamu dari setiap lomba, biarpun lomba mewarnai, mau apapun, tetap mau fashion show, mau mewarnai, mesti mama suruh doa kan, supaya nanti kalau mewarnai punya aspirasi, oh warnanya harus pakai yang ini dan ini, jadi lebih bagus kayak gitu, ya kan? Dari TK ya berarti kurang lebih. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini atau kakak-kakak pengen ngajarin anaknya dari SD, dari TK itu baik-baik aja kan, Ma? Ini nggak ada masalah. Karena kalau udah dibiasain dia berdoa dari kecil, nggak usah disuruh lagi, dia udah bakal ingat. Kita cuma tinggal ingat, jangan lupa doanya, gitu. Jangan lupa doanya ini. Iya mak, udah dia setiap mau berangkat sekolah udah bawa wiritan buat baca. Kalau Mama ada tips and trick khusus lagi nggak, Ma, buat teman-teman yang di sini? Kalau misalnya nih, Ma, aku udah doa, aku udah usaha, berarti gimana, Ma? Kalau aku harus ngelakuin apa ke depannya? Terus kalau misalnya aku nggak dapet, gimana? Kalau aku misalnya dapet sesuai keinginanku, gimana? Kalau kita udah berdoa, udah baca sholawat ad-rikmi, insya Allah dikabulin. Tapi kalau memang udah nggak dikabulin, artinya Allah itu udah punya takdir lain buat kita yang terbaik. Jangan khawatir, pasti Allah udah menyiapkan sesuatu yang indah di depan sana, yang terbaik buat kalian. Saya selalu bilang gitu sama Syakira, sama adik-adiknya. Udah berdoa, udah usaha, udah belajar sampai malam, udah apapun, udah usahanya udah mati-matian. Saya pun juga udah berdoa, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai. Selalu bilang, Syakira, jangan pernah bersedih. Pasti ada sesuatu ke depan yang menunggu kamu yang lebih hebat yang disiapkan oleh Allah buat kamu. Jadi jangan sedih banget dan yakin banget bahwa ada sesuatu yang menunggu di depan yang disiapkan Allah buat kalian. Jadi yang paling penting adalah doa sama usahanya, sisanya diserahin sama Allah. Sepenuhnya sama Allah. Setelah kita udah berusaha, berdoa, semuanya serahin sama Allah. Yakinlah sama Allah. Nggak mungkin Allah nggak ngasih yang terbaik buat kita. Kalau kita udah yakin, pasti akan ada sesuatu yang terbaik buat kita. Tapi Mama ingat nggak sih pas cerita Chelsea itu, aku kan pas itu lagi di 6 besar. Di 6 besar menuju 3 besar. Nah, di tengah-tengah dari 6 besar menuju 3 besar itu aku sempat sakit, Ma. Aku sempat sakit. Kamu pingsan gitu kan? Iya, aku sempat mau pingsan. Hilang pandangan gitu, hampir jatuh. Makanya langsung di stop, istirahat bentar. Nah, aku tuh ngerasa pas di lomba itu tuh di 6 besar menuju 3 besar, aku ngerasa aku kurang banget karena itu emang bukan kapasitiku ngitung banyak, gitu juga besar. Terus setelah istirahat, tiba-tiba tuh aku rasanya dimudahkan, terus segala cara mikirku dimudahkan, mencet bel itu tanganku kayak digerakin, kayak semuanya dipermudah. Aku mau ngomong apa, bahkan aku pernah ada satu soal yang aku mencet bel dulu, terus pas ngomong tiba-tiba aku tahu jawabannya, mah. Itu katanya LO ku nelfon Mama, bener gak, Ma? Iya, jadi waktu itu LO-nya Syakira tuh nelpon terus bilang, Tante Syakira sakit, ini menuju ke 3 besar, minta doanya Tante. Syakira tadi pesen, biasanya dia langsung nelpon 12:06 langsung nelpon, Ma minta doa kayak gitu. Nah ini dari 6 ke 3 besar, kok LO-nya ngelihat Syakira kan sakit, jadi mungkin nggak nelpon mamanya atau gimana. Nah, LO-nya nelpon mama terus minta doain. Syakira minta doa Tante, katanya gitu. Terus langsung, ya alhamdulillah mama doain Syakira. Dia minta sama Allah yang terbaik buat Syakira. Kalau memang Syakira dibuat sakit dan dia bisa melanjutkan, ya udah. Tapi kalau memang Syakira memang pantas untuk lanjut, ya Allah, hamba mohon Syakira dikasih kelancaran, ketelitian, daya ingat, kecerdasan, kemudahan, semuanya minta digampangin Syakiranya supaya Syakira bisa menjadi juara. Dan kata LO ku, pas LO ku nelfon itu Mama di tengah-tengah jalan, bener? Iya, mama lagi nyetir itu. Mama langsung berhenti, mama doa sama Allah, ya Allah minta, bener-bener mama minta sama Allah bantuannya. Karena Syakira di sana nggak ada mama. Syakira di sana lagi sakit, Syakira juga harus lagi berjuang. Jadi cuman Allah yang bisa nolong saat itu. Cuman Allah dan sama Rasulullah. Mama telepon juga Jida, telepon mamanya mama, minta doain juga supaya Syakira didoain juga, minta telepon omnya, tantanya minta doain supaya Syakira dikasih kemudahan semuanya, minta tolong, minta doanya, karena semakin banyak yang mendoakan Syakira, insya Allah semakin bagus hasilnya gitu. Makasih Mama udah doain aku. Nah, cerita dikit, nenek aku biasanya doain mamaku, doain aku selalu. Nenekku tuh nggak pernah berhenti sholat tahajud buat kita ya, Ma. Duha. Sekarang nenekku lagi di Gresik.
Jadi kita asli orang Gresik. Gresik, kalau kalian nanti ada yang orang Gresik boleh komen di bawah. Nah, nitip doanya Kalau juga abahnya Sakira orang Bondowoso. iya. Ya itu biasanya aku sebenarnya lebih jarang nelfon papaku buat minta doa karena otomatis gitu. Jadi kalau aku telepon mamaku nelfon papaku, atau aku sekalian ngomong di grup keluarga, mama abah doain ya gitu. Iya gitu. Jadi singkat padat jelas. Kalau nelfon abah tuh biasanya jarang, soalnya abah tuh suka di tengah operasi, abah lagi ada perjalanan jauh di pesawat, jadi aku lebih jarang nelfon papa. Tapi biasanya dari mama berlanjut ke papa. Tapi pas COC mau final itu, papaku kondisinya lagi di luar kota, tapi papaku nyempetin telepon. Itu yang bener-bener kayak, makasih ya Bang udah nyempetin telepon, Kasih semangat. kasih semangat. Gitu. Soalnya Itu yang babak final ya. babak final, aku tuh pas babak final tuh sempet lemes banget, soalnya aku ngerasa aku takut kayak aku udah sejauh ini, udah revival 2 kali, masa di final aku usahanya nggak bagus. Terus aku ingat mamaku waktu itu bilang kayak gini, Mama 2 besar aja udah bangga, udah sekarang tugasmu cuma berdoa, usaha udah cukup, serahin sama Allah, sekarang kamu doa. Terus aku didudukin mamaku suruh doa, selesai doa terus aku lanjut ke babak final itu. Entah kenapa yang babak final sesi 3 yang bagian hafalan itu ya nggak tahu, emang mungkin dimudahkan karena nggak tahu, dimudahkan aja karena namanya itu aneh-aneh. Dan aku kan nggak pernah latihan buat hafalan kan, mama tahu sendiri, maksudnya aku bukan anak pelatih buat hafalan, aku lebih suka ngitung dibanding ngafalin. Jadi aku lebih percaya diri ngurusin angka, walaupun gitu ya, nggak tahu ya, mungkin dipermudah aja. Semua karena usahanya Sakira, juga karena pertolongan Allah, tangan Rasulullah. Jadi semuanya di Insya Allah. Buat kalian yang nonton ini juga minta doanya ya buat nenekku, semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan semua jalannya, amin. Amin. Jadi buat kalian semua yang mengalami masalah apapun, bukan masalah sekolah, bukan masalah pelajaran, bukan masalah apapun, masalah semuanya itu insya Allah dapat diatasin dengan doa. Yang tadi saya bilang, terakhir sholawat adrik nih, kalau kita sudah sholawat adrik nih, udah sholat tahajud, udah sholat duha, udah sholat qobliyah subuh, udah sholat hajat, dan semuanya kita lakuin, serahkan semuanya Allah, karena hanya Allah yang tahu kedepannya yang terbaik buat kita. Mah, ada yang bilang juga kalau kita doain orang, doanya balik ke diri kita sendiri, itu benar nggak sih, Mah? Oh ya, itu penting banget. Usahain kita setiap hari 10 doa ke orang lewat, ke orang apapun. Misalnya kita lagi nyetir atau lagi jalan terus ngelihat orang, ada orang-orang pengemis apa didoain, Allah mudah-mudahan rezekinya lancar. Atau ada orang yang lagi bangun tapi bangunannya berhenti udah lama, rumah tua itu nggak dibangun-bangun jadi rusak, ya Allah mudah-mudahan orangnya bisa bangun lagi dan jadi bagus bangunannya. Atau misalnya ada anak kecil lagi nangis-nangis, ini rewel atau apa, doain, ya Allah mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh, yang nyenengin kedua orang tuanya, sukses dunia akhirat. Dengan kayak gitu kita mendoakan orang lain, insya Allah doanya berbalik ke kita. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol sesi pertama bareng Mama. Dari aku, seneng banget akhirnya bisa ngasih sharing kayak gini ke kalian, karena ini adalah video YouTube yang dari lama banget aku sama Mama mau buat. Bener kan, Mama? Kalau dari Mama mau nyampein satu kata, dua kata terakhir, Mah? Tadi udah mau ucapin. Udah. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Jangan lupa follow, like, subscribe, share juga link video ini ke orang-orang yang mungkin membutuhkan, dan komen di bawah kalian pengen ngusulin tema apa lagi buat dibahas bareng aku dan juga Sakira. salah, Mah, Dan bareng aku dan juga Mama. Sampai ketemu lagi, dadah.